siang Pak, maaf kami dari mahasiswa ITB Indragiri izin mewawancarai Bapak mengenai dari mata kuliah manajemen perbankan. Sebelumnya nama Bapak siapa kalau boleh tahu Pak? Nama saya Gampang Pamuji, jadi jabatan saya sekretaris Koperasi Jasa Unit Desa Sumber Rezeki. Boleh langsung izin pertanyaannya Pak? Boleh, silakan. Saya izin bertanya Pak ya. Yang pertama, apa saja prosedur pengajuan pinjaman pada koperasi ini Pak? Untuk prosedurnya itu kan ada beberapa syarat. Itu yang pertama, dia anggota KKPA. KKPA ya, bukan non. Dia punya kapling. Itu yang utama, itu sebagai jaminan. Kemudian ada persyaratan lain itu seperti KTP, KK, kemudian hasil dari kapling tadi, kemudian harus diketahui sama kelompok tani. Nah itu aja. Terus dia minjamnya khusus untuk lembaga saja. Kalau yang di tempat lain atau di luar itu lain lagi. Itu untuk lembaganya. Seperti itu. Lanjut pertanyaan kedua ya Pak. Ya, oke, lanjut. Bagaimana cara pihak koperasi ini Pak menilai karakter atau reputasi seorang sebelum memberikan kredit? Ya. Sebelum memberikan kredit atau pinjaman, biasanya kami melihat dari hasil panennya dulu, dari kapling yang pertama, karena itu kan jaminan. Apa jaminan itu yang diajukan itu berapa, kemudian menutupi enggak hasilnya tadi, ya untuk kebutuhan, untuk pupuk ini itu RKO. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tentu kami juga mencari informasi luar dari kelompok tani tadi, bagaimana orang ini karakternya, apakah ini aman. Artinya aman itu nanti ketika diberikan pinjaman dia tetap bisa bayar, kapling tidak tekor, seperti itu. Ya. Apa nih Pak yang Bapak periksa untuk memastikan calon peminjam bisa membayar cicilan kreditnya? Yang diperiksa Iya. dari amarah gaji tadi, Dari penghasilan hasil tiap bulannya. Tiap bulannya kan misalnya tadi 5 ton, kemudian di situ kan ada potongan RKO namanya, kemudian ada potongan pinjaman, misalnya dia ada pinjaman lain, misalnya ini dia per bulan itu berapa, penghasilan itu berapa, kira-kira yang menutupi enggak tadi angsuran pinjaman yang diajukan tadi, menutupi atau enggak, dia aman tidak anggota itu ketika itu diberikan pinjaman berikutnya, seperti itu. Bagaimana pihak koperasi mengambil keputusan untuk memberikan kredit? Nah, padahal pada saat itu kondisi ekonomi si peminjam sedang tidak baik saja. Oh, gitu. Itu biasanya kalau seperti itu kami koordinasi sama kelompok tani. Artinya dia yang, kami kan pengurus nih, di bawah kami itu ada kelompok tani baru anggota. Jadi kami konfirmasi ke kelompok tani, kira-kira gimana situasi ini, anggota kita ini, misalnya si A, nah si A ini gimana? Sementara kondisi seperti ini, mereka pasti punya jalur solusi. Jadi mulai dari penghasilan tadi dilihat, terus karakter orangnya, karena situasi tadi ekonomi ya kurang baik ya kan. Nah di situ biasanya pengajuan misalnya 30 juta misalnya, itu biasanya kami kurangi. Misalnya jadi 10 juta atau 5 juta. Nah supaya kebutuhan mereka terbantu, angsuran aman, jadi tidak ada kendala. Seperti itu. Jadi dia ada pengurangan pengajuan Nominal ya Pak? ya, nominal misal 30 bisa jadi 10, 15 atau 5 juta, bahkan seperti itu. Nah seperti itu kami sangat luar biasa. Kalau memang dia darurat betul harus enggak ya kami cut, sementara jangan dulu, tidak boleh. Kalau memang betul-betul nggak bisa, biasanya begitu. Oke Pak. Jenis pinjaman apa nih Pak yang Bapak berikan, dan untuk suku bunganya berapa? Dia ada jangka panjang sama jangka pendek. Jadi kan USP kalau kami.
Jadi dia pinjaman Jawabannya paling lama itu 3 tahun, paling cepat ya itu bervariasi 1 tahun, kadang ya 6 bulan, tergantung lah itu. Jenis pinjamannya itu apa? Jenis pinjamannya? Dia USB jangka pendek sama USB jangka panjang. Itu aja kalau kami. Kalau nih Pak, semisalnya ada yang nggak membayar kredit atau istilahnya kredit macet, upayanya apa nih Pak untuk menyelesaikan masalahnya? Itu gini. Jika ada kredit macet ya, dia tergantung nominal sebetulnya. Memang ada yang sampai 100-an. Dia tergantung awal daripada kontrak kredit tadi. Biasanya di dalam surat perjanjian itu kan ada biar kapling itu kan jadi jaminan. Itu biasanya kalau misalnya bertumpuk nih, dia tidak, anggotanya tidak mampu misalnya itu. Biasanya yang pertama itu dari kelompok kami itu memberikan talangan. Biasanya ini dia kan ada kasnya sendiri ke mereka internal. Jadi nanti sampai berapa bulan, kalau bisa bayar biasanya dibalikkan itu, nunggu buah tadi normal lagi penghasilannya. Nah, kalau sampai bertahun-tahun ternyata tidak bisa bayar, terus jumlahnya pun sampai ratusan, biasanya itu dia terkait sama kapling tadi, karena jaminan kan kapling melekat dia. Jadi biasanya kaplingnya itu dilelang biasanya. Tapi kita mediasi dulu cukup lama gitu. Tidak spontanitas langsung cut, tidak. Kita kan ada toleransi yang namanya kan anggota. Seperti itu. Itu aja sih mungkin Pak pertanyaannya. Ya. Ya. Berarti